Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah. Di sini kami akan membahas tentang budaya Islam yang ada di Indonesia. Budaya Islam sendiri terbentuk di Indonesia itu melalui antara perpaduan ajaran agama Islam dengan tradisi-tradisi lokal yang pernah berkembang sejak awal penyebarannya. Dalam video ini, kami akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana nilai-nilai ajaran agama Islam membentuk karakter budaya Indonesia yang sangat khas dan terus berkembang hingga saat ini. Yang pertama ada seni dan arsitektur Islam di Indonesia. Pengaruh Islam dalam seni dan arsitektur di Indonesia ini mulai nampak sejak masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Aceh, dan Mataram. Ciri khasnya terlihat pada masjid beratap tumpang yang tidak menggunakan kubah besar. Misalnya pada Masjid Demak dengan 3 tingkat atap, Masjid Menara Kudus yang memadukan antara unsur Hindu Buddha dan Islam, serta Masjid Layang di Lombok yang menggunakan bahan lokal seperti bambu dan kayu. Bentuk ini menunjukkan bahwa Islam itu berkembang dengan cara yang damai dan menyatu dengan budaya yang ada di Nusantara. Berikutnya, sastra dan tradisi penulisan. Perkembangan Islam sangat mendorong tentang tumbuhnya tradisi literasi melalui penggunaan tulisan. Tulisan yang berkembang pada saat itu adalah Pegon, Arab Jawa, dan Jawi Arab Melayu. Penggunaan tulisan tersebut itu bertujuan sebagai media dakwah dan pendidikan. Banyak karya-karya sastra yang lahir pada masa ini seperti hikayat, syair, suluk, serta kitab-kitab pesantren yang berperan untuk membentuk pola pikir masyarakat. Sastra Islam ini biasanya menyampaikan ajaran Islam melalui cerita dan metafor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga ajaran agama ini mudah dipahami oleh masyarakat luas. Berikutnya ada kesenian dan musik yang bernuansa Islam. Kesenian yang bernuansa Islam itu sangat berkembang pesat dan kaya di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Contohnya di Aceh terdapat tari saman yang menggambarkan akan kekompakan dan nilai kebersamaan. Di Jawa dan Betawi itu muncul kesenian seperti hadroh, marawis, qasidah, dan ropak yang menjadi sarana dakwah sekaligus hiburan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam itu disebarkan melalui pendekatan budaya yang lembut sehingga mudah diterima oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Yang pertama itu ada sistem sosial masyarakat. Jadi, sistem sosial masyarakat ini adalah cara masyarakat untuk mengatur hubungan antara individu melalui nilai, norma, peran sosial, dan lembaga sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sistem ini terlihat dari gotong royong, kerjasama di lingkungan sekolah, atau di desa, serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menciptakan kehidupan yang berbagai, rukun, dan mudah dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya. Yang kedua ini ada sistem hukum. Sistem hukum ini adalah terdiri dari aturan yang mengatur perilaku manusia untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Nah, ciri-cirinya itu diikuti adanya peraturan yang jelas, baik hukum negara maupun adat. Nah, lembaga penegak hukum ini seperti polisi dan pengadilan, serta pemberian sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk melindungi hak masyarakat, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil. Nah, yang ketiga ini ada sistem ekonomi dan budaya. Jadi, sistem ekonomi ini untuk mengatur cara masyarakat menghasilkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan sumber daya. Jenisnya itu dapat berupa ekonomi tradisional, pasar, campuran, maupun syariah. Dalam kehidupan sehari ini, sistem ini terlihat pada kegiatan jual beli, UMKM, perdagangan, hingga kebijakan pemerintah. Mengenai harga dan pajak, sistem ekonomi ini
berpengaruh besar pada kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah. Ya, dan juga ada adat istiadat dan tradisi keislaman lokal. Ketika Islam datang ke Nusantara, Islam ini tidak menghapus budaya lama, tetapi justru beradaptasi dan menyatu dengan tradisi masyarakat. Dari proses inilah lahir berbagai tradisi keagamaan yang unik dan khas banget Indonesia. Contohnya yang pertama itu ada sekaten dari Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua itu ada tabuik. Tabuik itu dari Sumatera Barat. Tabuik ini adalah tradisi masyarakat Pariaman untuk mengenang kisah Karbala. Yang ketiga itu ada ngabuburit. Ngabuburit ini ada di seluruh Indonesia. Yang keempat itu ada Maulid Nabi. Maulid Nabi ini perayaannya pada kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan sholawat dan sejarah Nabi. Tumbuh dalam berbagai bentuk seperti Maulid Ad-Diba, Al-Barjanzi, hingga Grebeg Maulid. Yang kelima itu ada tahlilan dan selamatan. Tahlilan ini adalah tradisi mendoakan orang yang meninggal dengan membaca tahlil dan doa bersama. Intinya, tradisi-tradisi ini memperlihatkan cara Islam berkembang secara damai, menyerap budaya lokal tanpa meninggalkan nilai inti ajaran Islam. Dan ada juga sistem pendidikan Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga dan jaringan pendidikan. Ya, di Indonesia ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada pesantren. Yang kedua itu ada madrasah. Madrasah adalah perpaduan antara pelajaran agama dan pelajaran umum. Hadir sebagai modernisasi pendidikan Islam pada abad ke-20. Yang ketiga itu ada peran ulama dan jaringan intelektual Nusantara. Kesimpulannya, pendidikan Islam di Indonesia membangun karakter keilmuan dan menjadi sarana paling efektif dalam menyebarkan Islam secara damai dan berkelanjutan. Dan ada juga bahasa dan penyebaran istilah Islam. Yang pertama itu ada pengaruh Arab dan Melayu. Banyak istilah Arab masuk ke bahasa Melayu dan kemudian ke bahasa Indonesia. Contohnya iman, amal, zakat, sholat, dan aksara Jawi. Dan yang kedua ada bahasa Melayu sebagai lingua franca dakwah. Budaya Islam di Indonesia tampak jelas dalam tradisi kuliner yang memengaruhi cara masyarakat dalam mengolah dan menghargai makanan. Beragam hidangan khas Indonesia seperti tumpeng, bubur syuro, bubur asyuro, ayam ingkung, apem, gunungan, ketupat, dan juga opor. Semua adalah hasil dari akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Selain itu, terdapat khas Timur Tengah seperti nasi kebuli dan juga martabak yang turut memperkaya cita rasa kuliner Indonesia. Dalam hal busana, pengaruh Islam juga terpengaruh dalam penggunaan gamis, baju koko, sarung, dan beragam model hijab. Selain itu, terdapat juga pakaian adat yang berpengaruh dengan nilai-nilai Islam seperti baju bodo dan juga kebaya muslim. Tidak hanya membahas tentang kuliner dan busana saja, budaya Islam juga menekankan kepada kita pentingnya beretika seperti sopan santun, gotong royong, tolong menolong, kepedulian, dan sikap toleransi. Penyebaran budaya Islam sendiri berlangsung melalui berbagai media. Pada masa lalu, dakwah disampaikan melalui jalur perdagangan, seni, dan juga sastra. Sedangkan berkembangnya waktu di zaman sekarang di era modern, dakwah dalam budaya Islam disampaikan melalui media massa dan juga platform digital seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan juga TV.